Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang pertama, mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 8 semester 1, materi Al-Quran dan keistimewaannya. Adapun indikator pencapaian kompetensi yang diharapkan setelah pembelajaran ini adalah 1. Serta didik mampu menghayati keutamaan Al-Quran sebagai kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan perilaku yang mencerminkan kecintaan kepada Al-Quran. Dan yang ketiga, peserta didik mampu memahami sejarah diturunkannya Al-Quran. Sejarah diturunkannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dalam jangka waktu kurang lebih 23 tahun melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur, dimulai dari bulan Ramadan ketika Nabi Muhammad SAW tengah bertahanus atau menyendiri di Gua Hira, hingga wahyu terakhir ketika melaksanakan haji wada. Para sahabat diperintahkan untuk mencatat ayat-ayat tersebut di atas kayu, pelepah kurma, di atas batu, tulang unta, dan lain sebagainya. Di antara para sahabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Rasulullah SAW sebagai pencatat wahyu yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, Khalid bin Walid, dan Thabit bin Qais. Periodisasi turunnya Al-Quran. Yang pertama adalah periode sebelum hijrah. Ayat-ayat yang turun sebelum Nabi hijrah dinamai dengan ayat-ayat Makkiyah, berjumlah 86 surat yang diturunkan selama 12 tahun 5 bulan. Pada periode Makkiyah telah menimbulkan bermacam-macam reaksi di kalangan masyarakat Arab ketika itu. Reaksi tersebut nyata dalam 3 hal pokok, yaitu 1. Segolongan kecil dari mereka menerima dengan baik ajaran-ajaran Al-Quran. Yang kedua, sebagian besar dari masyarakat tersebut menolak ajaran Al-Quran karena kebodohan-kebodohan mereka, keteguhan mereka mempertahankan adat istiadat dan tradisi nenek moyang, dan atau karena adanya maksud-maksud tertentu dari satu golongan seperti yang digambarkan oleh Abu Sufyan. Kalau sekiranya Bani Hashim memperoleh kemuliaan nubuwah, kemuliaan apa lagi yang tinggal untuk kami? Yang ketiga adalah dakwah Al-Quran mulai melebar melampaui perbatasan Mekah menuju daerah-daerah sekitarnya. Yang kedua adalah periode sesudah hijrah. Ayat-ayat yang turun pada periode sudah Nabi hijrah ke Madinah dinamai dengan ayat-ayat Madaniyah, berjumlah 28 surat, turun selama 9 tahun 9 bulan. Selama masa periode ini, dakwah Al-Quran telah dapat mewujudkan suatu prestasi besar karena penganut-penganutnya telah dapat hidup bebas melaksanakan ajaran-ajaran agama di Yathrib, atau yang kemudian diberi nama Al-Madinah Al-Munawwarah. Sejarah pembukuan Al-Quran. Adapun sejarah pembukuan atau kodifikasi Al-Quran dibagi ke dalam 2 tahap. Yang pertama adalah Al-Quran pada masa sebelum Rasulullah SAW wafat. Pada masa ini, Al-Quran diturunkan ayat demi ayat dan surat demi surat. Karena kefasihan dan keindahan bahasanya yang luar biasa, Al-Quran tersebar dengan cepat dan menakjubkan. Secara sembunyi-sembunyi dalam malam-malam yang gelap, kaum muslimin datang mendekati rumah Nabi untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang sedang beliau baca.
Kaum muslimin juga bersungguh-sungguh dalam menghafal dan mempelajari Al-Quran, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah dan urusan kaum muslimin menjadi teratur, beliau memerintahkan kepada sekelompok sahabatnya untuk memperhatikan keadaan Al-Quran, mengajarkan, mempelajari, dan menyebarkannya. Wahyu itu dicatat hari demi hari sehingga tidak musnah, dan mereka dibebaskan dari wajib militer seperti ditegaskan dalam Al-Quran. Dalam kelompok itu terdapat beberapa sahabat yang tekun membaca Al-Quran, menghafal dan memelihara surat-surat dan ayat-ayatnya. Mereka inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan Al-Qurra. Ayat-ayat yang diturunkan secara bertahap ditulis pada papan-papan, kulit domba atau pelepah kurma, dan kemudian dihafalkan. Yang kedua, Al-Quran pada masa sesudah Rasulullah SAW wafat. Sesudah Rasulullah SAW wafat, Ali bin Abi Thalib diam di rumahnya untuk menghimpun Al-Quran dalam satu mushaf menurut urutan turunnya. Sesudah Khalifah ketiga mengetahui bahwa Al-Quran terancam perubahan dan penggantian akibat sikap mempermudah dalam menyalin dan memeliharanya, dia memerintahkan untuk mengambil mushaf yang disimpan oleh Hafsah, yakni naskah pertama di antara naskah-naskah Khalifah yang pertama, dan memerintah kepada 5 orang sahabat yang diantaranya adalah Zaid bin Sabit untuk menyalin mushaf tersebut. Khalifah ketiga juga memerintahkan agar semua naskah yang terdapat di negeri-negeri Islam dikumpulkan dan dikirimkan ke Madinah, kemudian dibakar. Mereka menulis 5 naskah Al-Quran, 1 naskah ditinggal di Madinah, dan 4 yang lainnya dibagi-bagikan ke Makkah, Suriah, Kufah, dan Basrah. Masing-masing 1 buah. Ada yang mengatakan bahwa selain 5 naskah ini, ada 1 naskah yang dikirimkan ke Zaman, dan 1 lagi ke Bahrain. Naskah-naskah inilah yang dikenal dengan sebutan Mushaf Imam, dan semua naskah Al-Quran ditulis menurut salah satu dari ke-5 naskah ini. Semua naskah ini dan mushaf yang ditulis melalui perintah Khalifah pertama tidak berbeda, kecuali dalam satu hal, yaitu bahwa surat Al-Bara'ah dalam mushaf Khalifah pertama diletakkan di antara surat-surat Mi'un, dan surat Al-Anfal diletakkan di antara surat-surat Masani. Sedangkan dalam mushaf Imam, surat Al-Anfal dan Al-Bara'ah diletakkan di antara surat Al-A'raf dan Yunus. Adapun kesimpulan dari pembelajaran kali ini, ayat-ayat Al-Quran dibagi menjadi 2 macam berdasarkan dengan periodisasinya, yaitu Makkiyah sebelum Rasulullah SAW hijrah, dan Madaniyah, yaitu sesudah Rasulullah SAW hijrah. Sejarah pembukaan Al-Quran. Al-Quran pada masa sebelum wafatnya Rasulullah SAW, ayat-ayat yang diturunkan secara bertahap ditulis pada papan-papan, kulit domba atau pelepah kurma, dan dihafal. Para sahabat Rasul yang menghafalkan Al-Quran disebut dengan Al-Qurra. Al-Quran pada masa sudah Rasulullah SAW wafat, Khalifah memerintahkan kepada sekelompok qurra, sahabat di bawah pimpinan Zaid bin Sabit, untuk menghimpun Al-Quran. Baiklah anak-anakku semuanya, untuk mengevaluasi hasil pembelajaran kali ini, silahkan kalian membuat sejarah singkat dari turunnya Al-Quran sampai dengan adanya mushaf Al-Quran. Sejarah bisa diperoleh dari internet, buku paket Akidah Akhlak kelas 8, dan juga diperbolehkan mengambil dari sumber lain. Ada link buku PAI terbaru sesuai KMA 183. Kemudian hasil pekerjaan difoto dan dikirim melalui WA atau dikirim melalui email Guru Akidah Akhlak MTSN 3 Bantul. Demikian pembelajaran kali ini, semoga memberikan manfaat kepada kita semuanya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.